Halo, perkenalkan, nama saya Siti Mahmudah. Sebelum kita menyaksikan video penyuluhan, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis media promosi kesehatan. Media promosi kesehatan itu ada 3. Yang pertama ada media cetak, yang kedua ada media elektronik, dan yang ketiga ada media papan. Nah, di media cetak ini itu ada buklet itu dalam bentuk buku, baik berupa tulisan ataupun gambar, dan ada leaflet ataupun brosur berupa lembaran yang dilipat, dan ada juga flip chart dalam bentuk lembar balik, ada poster juga. Nah, terus ada media elektronik. Media elektroniknya itu ada televisi, radio, dan video ataupun slide-slide itu yang ada di PowerPoint. Nah, selanjutnya ada media papan. Media papan ini tuh ada billboard. Billboard ini itu yang dipasang di tempat-tempat umum yang berisi pesan ataupun informasi kesehatan. Nah, media promosi yang kita pakai kali ini adalah leaflet ataupun lembar lipat. Keunggulannya apa sih dari leaflet ini? Keunggulan dari leaflet ini tuh simple dan ringkas. Desainnya itu yang simple, membuat penerima ataupun pembaca tidak membutuhkan waktu yang lama ataupun banyak waktu dalam membacanya karena sangat ringkas. Sudah dibuat seringkas mungkin di leaflet. Nah, karena kalian sudah tahu apa jenis-jenis media promosi kesehatan dan apa keunggulan yang kita pakai di video kali ini, di leaflet ini, mari kita akan langsung menyaksikan video roleplay penyuluhannya. Oke, kita saksikan. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan penyuluhan tentang tanda bahaya pada kehamilan. Saya Siti Nurhalimah sebagai pasien ibu hamil trimester 2. Saya Salsabila Ibu Skandari sebagai pasien ibu hamil trimester 3. Dan Zara Salsabila sebagai ibu bidan. Saya Lulu Habibah Juniati sebagai pasien ibu hamil trimester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Zahra. Di sini kita mau bahas tentang tanda bahaya kehamilan ya, Ibu. Ini biar kita bisa deteksi dini, biar kalau ada tanda-tanda seperti ini, Ibu bisa langsung pergi ke fasilitas kesehatan bidan atau dokter ya, Ibu. Jadi apa itu tanda bahaya kehamilan? Itu adalah tanda-tanda yang mengidentifikasikan adanya bahaya yang dapat terjadi selama kehamilan ibu, yang apabila tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi bisa menyebabkan kematian ibu dan janin. Nggak mau kan ya ibu, kita mau yang terbaik buat janin kita, jadi kita jelasin biar bisa dideteksi sedini mungkin. Lalu ini ada tanda bahaya kehamilan, yaitu mual muntah, perdarahan, keluar air ketuban. Tanda bahaya pada kehamilan itu ada bengkak di kaki, tangan dan wajah, bayi tidak bergerak, demam. Kita bahas satu-satu ya ibu. Yang pertama itu ada ibu hamil mengalami perdarahan. Waspada volume darah cukup. Volume darah cukup volume darah yang banyak itu bisa menyebabkan keguguran atau kehamilan ektopik. Gejalanya itu nyeri kram atau tidak mengalami gejala, ada yang kram dan ada yang tidak ada gejalanya ibu. Pada saat kehamilan, perdarahan yang tidak normal adalah berwarna merah disertai rasa nyeri. Jadi yang perdarahan tidak normal itu ibu biasanya warnanya itu merah segar ibu dan sakit di perutnya, nyeri. Saran saya pada saat mengalami perdarahan seorang ibu hamil harus segera berbaring. Ibu kalau ada perdarahan gitu lihat langsung berbaring ya. Terus hubungi orang sekitar untuk menghubungi fasilitas kesehatan. Bila perdarahan cukup banyak dan tempat pelayanan kesehatan jauh, sebaiknya selama perjalanan menuju rumah sakit posisi kedua kaki ibu lebih tinggi dengan diganjal dengan bantal ya ibu. Kepalanya dibaringkannya di atas sejajar tubuh. Jadi jangan ada bantalnya itu di kaki ya. Beri minum manis pada ibu hamil yang mengalami perdarahan. Jangan memaksakan diri menuju rumah sakit yang jauh, segera menuju ke tempat pelayanan terdekat. Jadi jangan nyari rumah sakit yang jauh, kita nyari fasilitas yang dekat-dekat dulu. Selanjutnya itu ada bengkak pada tangan, kaki, dan wajah. Jadi udem ini atau bengkak ini itu penyebab
penimbunan cairan berlebihan dalam jaringan tubuh dapat diketahui dengan kenaikan BB atau berat badan dan pembengkakan pada jari, kaki, tangan, dan muka. Biasanya hilang setelah istirahat atau meninggikan kaki. Jadi kalau ada hujan ditinggikan dulu kakinya kayak tadi. Yang muncul mendadak atau cenderung meluas. Sarannya yaitu untuk mengetahui pembengkakan yang tidak normal adalah dengan menekan pada daerah tumpuan kaki. Ibu bisa tekan ya di sini. Tekan kalau baliknya itu lama, biasanya itu namanya bengkak. Kalau biasa berarti emang gemuk aja gitu ya. Kalau baliknya lama itu namanya terjadi pembengkakan. Untuk ibu hamil yang mengalami kenaikan tekanan darah selama kehamilan seringkali diikuti dengan pembengkakan. Biasanya kalau tekanan darahnya tinggi itu bisa bengkak juga pada anggota tubuh kaki, pusing kepala, nyeri tungkuk, dan ulu hati, mata berkunang-kunang. Harus segera ke bidan atau tenaga kesehatan ya, itu karena gejala preeklamsi Bu. Selanjutnya itu ada demam yang tinggi. Demam yang tinggi itu berapa sih? Itu lebih dari 38,5 ya Ibu. Selain itu bayi berpotensi mengalami keguguran dan terlahir prematur, bahkan kematian bayi dalam kandungan. Saran saya ibu kalau panasnya tinggi, itu ibu dianjurkan untuk minum obat panas atau paracetamol dari tenaga kesehatan. Selama mengalami demam, ibu banyak minum air putih ibu agar tidak kekurangan cairan tubuh. Bila sudah mendapat pengobatan, ibu istirahat baring di atas tempat tidur hingga tubuh ibu normal, suhu tubuh ibu normal. Lalu selanjutnya keluar air ketuban. Air ketuban itu cairannya encer seperti air, umumnya tidak berbau, terus menetes atau mengalir tanpa bisa ditahan. Kebocoran stabil, warna sedikit putih serta darah jika warna kehijauan sama kecoklatan, segera periksa. Jangan menunda untuk memeriksa diri karena air ketuban semakin berkurang bisa kering. Resiko bayi mengalami infeksi dalam kandungan, terutama bila air ketuban yang keluar berwarna kuning kental atau hijau. Ibu wajib datang ke tenaga kesehatan. Kalau ada rembesan air ketuban atau cairan ketuban mengalir dari jalan lahir, sebaiknya ibu hamil segera ke bidan ya ibu atau dokter. Posisinya duduk kalau air ketubannya mengalir terus, dan upayakan berbaring selama perjalanan agar tidak semakin banyak gerakan bayi berkurang atau tidak bergerak sama sekali. Jadi ibu kalau udah merasakan seperti bayinya kurang aktif atau apa patut diwaspadai ya. Biasanya itu usia 5 bulan itu gerakannya 10 kali dalam sehari. Gimana mengetahuinya? Ibu bisa setiap bayinya gerak ibu tulis atau nanti pakai korek api atau koin ditaruh di wadah. Kalau udah 10 biji korek api berarti itu aman ya sehari itu. Lalu untuk merangsang gerak bayi, ibu bisa coba berbaring miring ke kiri, terus nanti usap, ajak bayinya berkomunikasi atau relaksasi, tarik nafas, lalu dibuang, nanti dia akan merespon atau tidak gitu ya, biasanya menendang gitu. Oke, selanjutnya ada ibu mual terus menerus dan tak bisa makan sama sekali, ada yang wajar, ada yang perlu diwaspadai. Biasanya ditemukannya pada trimester pertama atau hamil muda ya. Terjadinya di pagi hari. Jika muntah berlebihan dan mengganggu pekerjaan sehari-hari ibu dan keadaannya semakin buruk, kita harus diwaspadai. Sarannya itu ibu harus yang mengalami muntah berlebihan dan ibu itu sampai nggak bisa makan sama sekali. Setelah makan ibu langsung muntah gitu ya, habis dimasukin makanan langsung dikeluarin lagi. Keluarga bisa membantu mengamati tanda-tandanya. Kalau ibu kekurangan cairan atau tidak, biasanya itu bibirnya kering, pecah-pecah, nafasnya itu bau, kulit kekenyalannya menurun saat dicubit seperti tadi saat mengetes udem ya, atau bengkak, keriput tidak segera kembali seperti tadi, mata tampak cekung dan peningkatan suhu tubuh, segera bawa ibu ke pelayanan kesehatan terdekat. Jadi saat mengetes udem ya, atau bengkak, keriput tidak segera kembali seperti tadi, mata tampak cekung dan peningkatan suhu tubuh, segera bawa ibu ke pelayanan kesehatan terdekat. Nah, setelah saya paparkan, apakah ibu dapat dipahami bu? Paham ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya Bu Bidan, Iya boleh. untuk
membedakan air ketuban sama cairan lain tuh pakai apa ya Bu untuk mengantisipasi? Karena kan usia kehamilan saya juga udah terbilang cukup tua ya Bu. Nih ya, air ketuban itu biasanya cairannya encer seperti air gitu ya. Umumnya nggak berbau, terus dia itu menetes tanpa bisa ditahan. Kalau ibu kan pipis kan biasanya bisa ditahan ya. Kalau air ketuban itu keluar sendiri ya, mengalir seperti itu. Kebocorannya stabil, warnanya sedikit putih, biasanya disertai darah kalau udah mau persalinan, karena itu bercampur dengan darah gitu. Kalau warnanya kehijauan sama kecoklatan itu udah patut diwaspadai, ibu harus segera periksa ke dokter seperti itu. Apakah dapat dipahami Bu? Ini ciri air ketuban? Paham tidak? Terima kasih Iya, ya. sama-sama. Apakah ada yang ditanya kembali? Tidak ada Ibu. Sudah dipahami ya? Sudah. Alhamdulillah. Iya, makasih banyak. Baik, kalau udah dipahami mungkin sekian dari saya ya. Semoga tidak ada tanda-tanda ini. Semoga sehat sampai persalinan, lancar semuanya. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rope dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum